Tak hanya di luar, di kantor juga Daryl kini jadi perbincangan para staf perempuan. Daryl kini terlihat lebih tampan. Selain itu juga terlihat lebih sabar juga berkarisma. Banyak bawahannya dari berbagai divisi sering berkunjung untuk sekedar mengobrol dengan Lisa. Tujuannya satu, supaya bisa curi-curi pandang dengan petinggi perusahaan yang kini makin charming itu. Lisa ditunjuk untuk menjadi ketua klub penggemar Daryl oleh perkumpulan staf wanita. Sekian tahun bekerja untuk Daryl, tapi baru kali ini Lisa mendapatkan posisi yang membanggakan menjadi ketua klub penggemar Daryl. Pastinya ini berkah si calon bayi. Ternyata Lisa pun terkena imbasnya. Sebelumnya mana ada yang berani terang-terangan begini. Paling mereka hanya curi-curi sekilas saat Daryl lewat bersama Lisa. Sementara kini, Daryl dipuja layaknya seorang idol boyband. Apa itu? Tanya Daryl saat menghampiri meja kerja Lisa. Lisa buru-buru menutup kertas memo yang ia gunakan untuk mendata para member klub penggemar Daryl. Bukan apa-apa, Pak, jawab Lisa berbohong. Daryl mengernyit. Itu catatan apa? Bukan apa-apa, Pak, cuma catatan biasa. Untuk pengingat kerjaan saya aja. Daryl memicingkan matanya. Bohong ya, tadi saya dapat baca sekilas ada daftar nama-nama staf perempuan. Iya kan? Lisa menepuk dahinya pelan. Menyesal karena Daryl telah mengetahuinya duluan. Lagi-lagi sekarang dirinya harus membuat alasan. Itu, tadi daftar orang-orang yang hutang dengan saya, Pak, jawab Lisa dengan asal. Hah? Hutang? Sebanyak itu yang menghutang sama kamu? Daryl sedikit kaget. Lisa mengangguk dengan yakin. Betul, Pak. Berapa banyak uang yang dipinjam? Tanya Daryl lagi. Duh, tanya melulu, umpat Lisa dalam hati. Tidak banyak kok, Pak. Jadi nanti akan saya minta satu persatu. Daryl terlihat mengangguk. Oke, kalau begitu tolong minta Gani buatin saya kopi. Baik, Pak. Daryl pun melangkah masuk ke dalam ruangannya. Begitu Daryl masuk, Lisa segera memberikan kabar pada para member lewat grup chat kalau Daryl saat ini ingin kopi. Siapa tahu di antara mereka ada yang tertarik untuk membuatkannya. Biarpun tadi jelas-jelas perintahnya untuk Gani yang membuatkan. Tak berselang lama, beberapa perempuan yang tadi begitu sibuk dengan pekerjaannya segera menghampiri meja kerja Lisa. Pak Daryl suka yang manis atau pahit? Tanya salah satu di antara mereka. Pasti suka yang manis seperti aku kan? Ucap salah satunya lagi menimpali. Idih, manis apanya? Asem begini. Pakai Rexona dulu sana. Ketek kamu bau asem tahu. Ledek temannya. Sembarangan bilang ketek bau asem. Ini tuh aroma natural badan aku. Balasnya tak terima. Hei, mau bahas bau ketek atau kopi Pak Daryl? Potong Lisa langsung. Dua orang tadi langsung nyengir. Tapi apa nggak masalah kalau nanti kita tiba-tiba bawain Pak Daryl kopi? Apa dia nggak marah? Tanya satunya lagi. Biasanya si anak magang, Ana sering bawain kopi kalau kebetulan Gani lagi sibuk. Selama ini nggak masalah sih. Udah buruan nanti kelamaan Pak Daryl malah marah. Jadi siapa yang mau buatin kopi? Lisa tak mau nanti bosnya jadi marah karena kopi yang diminta tak kunjung datang. Para staf perempuan yang ada di sana berebut hendak membuatkan kopi untuk petinggi perusahaan itu. Sementara mereka sibuk rebutan, ternyata Ana sudah duluan membawa baki berisi cangkir kopi. Tanpa sadar malah Ana sudah masuk duluan ke ruangan Daryl. Tuh, kalian lambat sih. Ana udah masuk duluan bawain kopi. Keluh Lisa. Mana? Kenapa bisa? Tanya salah satunya. Pasti Gani yang minta tolong ke dia. Biasanya jam segini Pak Daryl pasti minta kopi. Jelas Lisa. Tampak jelas raut kecewa di wajah para staf perempuan itu. Mereka pun akhirnya bubar jalan dengan bibir manyun 5 cm. Besok-besok harus cari Gani dulu sebelum jam Daryl minum kopi.
Sementara Ana yang sudah masuk duluan ke ruangan Daryl, segera meletakkan kopi di atas meja kerja Daryl. Seperti biasanya. "Thank you, Ana," ucap Daryl yang pandangannya masih fokus ke layar komputer. "Sama-sama, Pak. Gani minta tolong kamu lagi untuk antar kopi saya," tanya Daryl yang kini pandangannya ia alihkan pada Ana. Daryl sedikit kaget dengan tampilan Ana yang sekarang. Rambutnya yang selama ini panjang kini dipotong pendek sebahu. Ana mengangguk. "Iya, Pak. Mas Gani masih sibuk bersihkan lantai yang kotor karena hujan. Kebetulan juga tadi Mas Gani minta tolong saya untuk buatkan kopi." Daryl mengernyit. "Jadi ini kopi buatan kamu?" tanya Daryl. "Betul, Pak, tapi sudah sesuai dengan takaran yang diberitahu oleh Mas Gani," terang Ana dengan jujur. Daryl meraih secangkir kopi yang tadi dibawakan oleh Ana. Ia lantas menyeruput kopi tersebut. Ada sedikit rasa khawatir di wajah Ana, takut kalau tak sesuai. Apalagi ekspresi Daryl terlihat datar setelah menyeruput kopi itu. "Nice," ucap Daryl. Seulas senyum langsung terpasang di wajah Ana begitu mendapat jawaban dari Daryl tentang rasa kopinya. "Kopinya, Pak? Iya, rasanya enak, sama seperti buatan Gani. Dan kebetulan penampilan rambut baru kamu juga nice," kata Daryl sambil tersenyum ke arah Ana. Ana malu-malu, wajahnya sedikit merah. "Terima kasih, Pak. Jadi selain dapat ilmu manajemen di kantor saya, kamu juga dapat ilmu dari Gani untuk buat kopi yang enak ya?" Ana mengangguk. "Tambahan ilmu dari Mas Gani. Berguna juga buat saya. Kadang saya di rumah buat kopi pakai takaran yang diajarin Mas Gani, Pak." "Oh ya, kamu suka minum kopi juga?" tanya Daryl. "Baru-baru ini aja, Pak, karena ada beberapa tugas kampus yang harus saya kerjakan. Jadi setelah pulang magang baru bisa saya ambil. Kadang saya ngantuk, makanya saya coba minum kopi seperti yang Mas Gani sering buat," jelas Ana. Daryl menaikkan satu sudut bibirnya. "Saya tebak kamu di kampus juga pasti secerdas Mayuni." Ana menggelengkan kepalanya. "Tidak, Pak. Kak Mayuni pastinya jauh lebih pintar. Hanya sayangnya dia suka berontak. Sekolah tinggi tapi tidak sesuai kemauan dia. Yang ada malah membelok dan melanggar semua aturan papa kamu." Daryl menghela napasnya. Ia tahu betul bagaimana mantan partnernya itu. Perempuan cerdas tapi sering tak searah dengan kemauan orang tuanya. Kebetulan papa orangnya perfeksionis, tapi tidak mau menerima kalau dirinya sendiri tidak sempurna. Saya ada karena ketidaksempurnaan papa untuk menjaga rumah tangganya bersama istri pertamanya. Itu juga setelah saya remaja. Mama saya baru tahu kalau dirinya adalah istri kedua. Ada kesenduan di sorot mata Ana, seperti menyiratkan perasaan yang selama ini ia tahan. "Maaf, saya malah membahas keluargamu. Pastinya ini hal sensitif," ucap Daryl yang langsung merasa bersalah. "Gak apa-apa, Pak, bibir Ana tentu berbohong." Terlihat jelas raut kesedihan langsung menguap di wajahnya. Tak sadar kalau air matanya menetes. Daryl makin merasa bersalah karena sudah membuat anak orang jadi teringat akan keluarganya, dan malah jadi menangis. Ia buru-buru menyerahkan tisu pada Ana untuk menyeka air matanya. "Sorry," ucap Daryl. Ana meraih tisu itu. Bukannya berhenti tangisannya, malah semakin menjadi-jadi. Kini Daryl jadi gigit jari. Panik sendiri. Kenapa rasanya tisu yang Daryl berikan malah seperti medan magnet untuk mengeluarkan air mata lebih banyak lagi. Jangan nangis. Aduh, saya harus gimana?" Daryl panik sendiri. Ia kembali memberikan tisu untuk Ana. Lagi-lagi tangisannya makin menjadi. Mama, kenapa mama malah tinggalin saya, Pak? Kenapa nggak ajak saya untuk ikutan ke surga?" Tangisan Ana makin pecah. Isakan yang makin keras itu malah spontan membuat Daryl mendekat dan menepuk pelan pundak Ana. Tapi respon dari Ana cukup mengejutkan untuk Daryl. Ana malah makin menempelkan tubuhnya ke Daryl dan menangis di pelukan Daryl.